Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan teori belajar dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Ade Putri dengan NIM 2007542 dengan dua rekan saya, Lulu Mardiana Rukmana dengan NIM 2008895 dan Wulandari dengan NIM 2001595 dari Pendidikan Akuntansi kelas 2B. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar dan menjelaskan teori kognitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Apa sih itu teori belajar? Teori belajar merupakan upaya mengenali realitas kondisi objektif terhadap anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaannya. Teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus, respon, dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Teori belajar di sini sangat penting karena membantu guru dalam membelajarkan siswa. Dengan memahami teori belajar, guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Kita harus ingat, di sini guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara tuntas semua seluk-beluk belajar manusia. Oleh karena itu, untuk memahami teori belajar, di sini dalam mengaplikasikan teori belajar, guru tidak fokus pada satu atau dua teori saja, melainkan dalam mengaplikasikan teori belajar, kita harus menyesuaikan kondisi faktual, keberagaman, tingkat perkembangan, dan sasaran, serta tujuan belajar. Kita ingat, di sini untuk lebih mengoptimalkan hasil belajar, guru harus memadukan beberapa teori belajar, namun harus diperhatikan juga, tidak semua teori belajar tersebut harus dipadukan dalam suatu sistem tersebut. Baik, teori belajar dalam pendidikan terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah teori kognitif, dan yang kedua adalah teori humoristik, dan yang ketiga adalah teori behavioristik, dan yang keempat adalah teori konstruktivisme. Apa sih itu teori kognitif? Teori belajar kognitif adalah bahwa belajar adalah pengenalan terhadap sesuatu secara langsung yang melibatkan logika ataupun dengan pengalaman yang disebut juga discovery atau penemuan yang berlangsung pada diri seseorang. Jadi, teori kognitif adalah teori pembelajaran yang lebih mengedepankan proses daripada hasil. Jadi, kita dituntut untuk berpikir secara kreatif tentang suatu masalah ataupun problem. Ciri-ciri dari pembelajaran kognitif ini adalah yang pertama, mementingkan kemampuan anak, dan yang kedua adalah mementingkan peranan kognitif, dan yang ketiga adalah mementingkan pola berpikir anak. Menurut para ahli psikologi, kognitivisme memandang bahwa perkembangan kognisi seseorang mengalami tahap-tahap perkembangan sesuai dengan bertambahnya usia. Menurut Jim Figet, membagi tahap-tahap perkembangan kognisi dari usia anak dan remaja menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensorik motorik, dan yang kedua adalah tahap operasi awal, dan yang ketiga adalah tahap operasi konkret, dan yang keempat adalah tahap operasi formal. Di sini saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu tahap sensori motor. Tahap sensori motor terjadi pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan keinginan untuk mengeksplorasi sekitarnya. Pada usia ini, kemampuan bayi masih sangat terbatas pada gerak refleks dan panca indera.
Gerakan-gerakan refleks pun nantinya akan berkembang menjadi kebiasaan. Pada tahapan ini, si kecil belum bisa mempertimbangkan keinginan orang lain. Ia hanya mau keinginannya yang terpenuhi. Mungkin terkesan egois ya, tetapi itulah yang terjadi. Nah, pada usia 18 bulan, si kecil sudah bisa memahami fungsi barang yang dekat dengannya sehari-hari. Ia juga bisa melihat hubungan antar peristiwa dan mengenali orang-orang sekitar anggota keluarganya. Yang kedua, di sini ada tahap operasi awal. Tahap operasi awal adalah tahap perkembangan bayi dari usia 2-6 tahun. Pada masa ini, si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Ia juga bisa mengelompokkan berbagai barang berdasarkan warna, bentuk, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga adalah tahap operasi konkret. Ketika si kecil memasuki usia 7-11 tahun, ia sudah memasuki tahap operasi konkret. Ia mampu mengurutkan dan mengklarifikasi objek serta situasi-situasi yang dihadapi. Ia juga sudah mampu mengingat dan berpikir secara logis. Anak-anak di tahapan perkembangan ini mulai memahami konsep sebab akibat secara sistematis dan rasional. Ini adalah waktu yang tepat untuk belajar membaca dan matematika. Sikap egoisnya pun menghilang secara perlahan karena ia mulai memahami suatu permasalahan dan sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir adalah tahap operasi formal. Tahapan perkembangan ini berkisar dari usia 12 tahun ke atas. Si kecil sudah mulai mampu berpikir abstrak dan menggunakan nalarnya. Ia sudah bisa menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diterima. Ia mulai memahami konsep abstrak seperti cinta dan norma-norma. Ia juga mulai melihat kalau hidup tidak selalu hitam ataupun putih. Tahapan terakhir ini adalah persiapan si kecil menuju dewasa. Menurut Jerome Bruner, perkembangan intelektual dapat dijelaskan ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap inektif, dan yang kedua adalah tahap ikonik, dan yang ketiga adalah tahap simbolik. Saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu tahap inektif. Tahap inektif berada pada usia 0-2 tahun. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Dan tahapan yang kedua yaitu tahap ikonik. Tahapan ikonik berada pada usia 2-4 tahun. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap simbolik. Tahap simbolik berada pada usia 5-7 tahun. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Peran penting guru dalam aktivitas belajar mengajar. Guru harus lebih aktif dalam kegiatan belajar. Mengajar, memilih materi, dan menciptakan situasi belajar sehingga anak terlihat secara aktif. Kita mengetahui bahwa cara berpikir anak SD akan berbeda dengan cara berpikir anak usia SLTP ataupun dengan anak tingkat SLTA. Guru dalam hal perkembangan kognisi, anak perlu memahami tahap perkembangannya
sesuai dengan perkembangan usianya. Dengan demikian, guru perlu mendiagnosa kesulitan anak belajar, memahami tahap kemampuan berpikir anak, dan tingkat kematangan baik fisik maupun fisikis untuk mengadaptasikan teknik pengajaran yang akan digunakan. Peranan guru dalam proses belajar mengajar yang didasarkan pada teori Feygitt dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, merancang program, dan yang kedua adalah mendiagnosa tahap perkembangan murid, dan yang ketiga adalah mendorong perkembangan murid ke arah perkembangan berikutnya. Reja Mudiaharjo mengemukakan bahwa pengaruh teori belajar kognitif terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, individualisasi, 2. Motivasi, 3. Metodologi, 4. Tujuan kurikuler, 5. Bentuk pengelolaan kelas, 6. Efektivitas pengajaran, 7. Partisipasi siswa, 8. Kegiatan belajar siswa, dan yang ke-9 adalah tujuan umum pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori psikologi humanistik. Menurut aliran humanisme, bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh diri sendiri, oleh faktor internal, dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuannya. Aliran humanisme menolak proses belajar yang mekanis, karena belajar merupakan fungsi keseluruhan pribadi. Aliran ini meyakini bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam diri sendiri. Carl E. Roger dalam Dasar-Dasar Kependidikan mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempunyai dorongan untuk belajar, dorongan untuk tahu, mengeksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan bermakna apabila yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, belajar diperkuat dengan mengurangi ancaman eksternal seperti hukuman, sikap merendahkan murid, mencemooh, dan sebagainya. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri akan melibatkan keseluruhan pribadi, baik intelektual maupun perasaan. Yang kelima, sikap berdiri sendiri, kreativitas, dan percaya diri diperkuat dengan penilaian diri sendiri. Adapun tujuan pendidikan menurut Kamus Humanis, realisasi diri, yakni suatu kondisi di mana individu mencapai kesadaran diri sendiri, lingkungan, dan sistem nilai. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru berperan sebagai narasumber, fasilitator belajar, dan bukan inspektor atau instruktur yang mengendalikan kelas. Tugas guru sebagai fasilitator menurut Carl E. Roger, yang pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif. Yang kedua, membantu siswa mengklasifikasikan tujuan belajar, dan guru memberikan kesempatan secara bebas kepada siswa untuk menyatakan apa yang hendak dan ingin mereka pelajari. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan dorongan dan tugasnya sebagai kekuatan untuk belajar. Yang keempat, menyediakan sumber-sumber belajar, termasuk juga menyediakan dirinya sebagai sumber belajar bagi siswa. Carl E. Roger menyarankan beberapa teknik yang dapat membantu guru menciptakan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang bermakna, yaitu 1. Terimalah kondisi siswa sebagaimana apa adanya. Yang kedua, kenali dan bina minat siswa melalui penemuannya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, usahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh siswa dan memungkinkan dapat menggunakannya. Yang keempat, gunakan pendekatan discovery. Yang kelima, tekankan pentingnya penilaian diri sendiri. Yang keenam, jawab untuk memenuhi tujuan belajar. Reja Mudiaharjo menguraikan tentang pengaruh teori belajar humanistik terhadap pendidikan. Yang pertama, individualisasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, tujuan-tujuan kurikuler. Yang kelima, bentuk pengelolaan kelas. Yang keenam, usaha mengefektifkan mengajar. Yang ketujuh, partisipasi siswa. Yang kedelapan, kegiatan belajar siswa. 9, tujuan umum pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang teori belajar behavioristik dan teori belajar konstruktivisme.
Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada stimulus dan respon, yang mana belajar adalah hasil dari latihan-latihan yang akhirnya menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Menurut teori behavioristik, ada 3 hal yang mempengaruhi proses belajar, yaitu yang pertama, stimulus, yang kedua, respon, dan yang ketiga, akibat. Stimulus tersebut merupakan suatu isyarat, yaitu sesuatu yang datang dari lingkungan yang dapat membangkitkan respon terhadap individu tersebut. Sedangkan akibat itu adalah sesuatu yang terjadi ketika individu tersebut merespon, baik itu positif maupun negatif. Tujuan pendidikan menurut teori behavioristik tersebut adalah berorientasi pada pengembangan kompetensi dan juga penguasaan secara tuntas terhadap apa yang dipelajarinya. Adapun hasil belajarnya adalah perilaku yang dapat diamati dan juga diukur, tapi lebih menekankan pada keterampilan dan juga pengetahuan akademis. Pengaruh teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan menurut Reja Mudiaharjo adalah yang pertama, individualisasi, yaitu perlakuan individual yang didasarkan pada tugas, ganjaran, dan juga disiplin. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi belajar bersifat ekstrinsik, yaitu berasal dari di luar diri kita, melalui pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah metode. Metode belajar dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tertentu serta menggunakan teknologi pendidikan. Yang keempat adalah tujuan-tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler memusatkan diri pada pengetahuan dan keterampilan akademis serta tingkah laku sosial. Yang kelima, bentuk pengelolaan kelas. Bentuk pengelolaan kelas berpusat pada guru, sedangkan hubungan sosial dilakukan secara komunikasi, bukan sebagai pengajaran. Yang keenam, usaha mengefektifkan kelas. Program pengajaran disusun secara rinci dan juga bertingkat, dan untuk proses belajar lebih mengutamakan penguasaan bahan pengajaran. Yang ketujuh, ada partisipasi siswa. Siswa ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Namun, secara umum, siswa tersebut kebanyakan merupakan siswa yang pasif. Yang kedelapan adalah kegiatan belajar siswa. Pembiasaan keterampilan melalui pembiasaan yang bertahap, yaitu melakukan praktek sedikit demi sedikit, namun secara terperinci. Yang terakhir adalah tujuan umum pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kemampuan mengerjakan sesuatu atau mencapai pengerjaan pada tingkat kompetensi tertentu. Teori belajar yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Maka yang dimaksud teori belajar konstruktivisme adalah teori yang bersifat membangun dari segi kemampuan maupun pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, dapat diharapkan kepada siswa untuk meningkatkan kecerdasannya. Tujuan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran adalah agar siswa dapat memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami, dan juga menggunakan informasi atau pengetahuan yang sudah dipelajari. Peranan guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah mendorong dan juga mengarahkan agar siswa dapat memiliki makna yang baru terhadap pengalaman atau informasi yang sedang dipelajari. Ada 3 prinsip dari teori konstruktivisme yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mendorong siswa agar mampu menjadi pembelajar yang dapat memecahkan suatu masalah yang bersifat baru. Yang kedua adalah membantu siswa dalam mengintegrasikan
ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah memotivasi siswa atau pelajar untuk dapat menciptakan pengetahuan yang baru bagi dirinya sendiri. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.